Itu tetangganya pada ngebudekin diri, gue sumpahin biar pada bisa nggak denger anjing. Yang sedihnya tuh dia udah teriak-teriak minta tolong and nobody came to help. Hey guys, Vigets, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to Paranormal. In today's video, mungkin beberapa dari kalian udah familiar lah sama thumbnail yang gue pasang. But with that being said, gue bakal tetap bahas kasus ini. Now what I wanna talk about is satu hal yang perlu kita pikirkan sebelum ke jenjang yang lebih serius. In this case adalah menikah. Now the thing is, apakah keluarga pasangan kalian itu bisa menerima kalian tanpa ada paksaan atau syarat tertentu, terutama bapak dan ibu mertua? Bisa kebayang lah ya, dan kerasa lah kalau misalnya kalian gak disukain sama keluarga pasangan sendiri, dan itu udah jelas gak enak banget pasti. Tapi di sisi lain masih ada yang lebih gak enak daripada gak disukain sama mertua sendiri, yaitu adalah punya suami yang tiba-tiba abusive dan dia ini dilindungi, tetap dilindungi sama keluarganya atau orang tuanya, atau bahkan mereka ikutan abusive juga. Now the scariest part in this case adalah ini banyak sekali terjadi di sepasang suami istri. Dan gue balik lagi, kalian pasti sempat dengar lah kasus ini beberapa bulan lalu. Ini kasus sempat viral di sosial media Twitter dan TikTok. Matter of fact, ini si korban juga udah nge-spill lah apa yang kejadian sama dia di akun TikToknya dia sendiri. So let's just get into it. Here's Paranormal, dunia pernikahan. Awalnya, si perempuan dan laki-laki ini menimba ilmu lah di sekolah yang sama, yaitu di SMKN 1 Cikarang. Dari pertemuan ini, mereka pun akhirnya pacaran. Gak sampai pacaran aja, tetapi setelah lulus nih, mereka masih terus berhubungan sampai tahun 2020 kemarin. Lalu mereka menikah lah di tahun itu. Mereka ini adalah si M, yaitu si istri, dan N sebagai suami. Tetapi karena si N ini merupakan suami yang toksik dan suka mukul istrinya, jadi kita panggil aja dia Rijal. Rijal itu singkatannya well stay until the end. Oke, lanjut. Pernikahan M dan Rijal ini dikaruniai dengan 2 orang anak. Kita nggak tahu ya mereka ini pas pacaran itu gimana, tapi masuk 2 tahun setelah pernikahannya mereka masih kelihatan harmonis aja dan baik-baik aja kalau dilihat dari postingan sosial medianya si M. Maaf gue potong dulu, tapi I want to remind you again, apapun yang kalian di sosial media itu kayak hidupnya senang-senang aja, like this couple goals, marriage goals, itu belum tentu apa yang terjadi di kehidupan nyatanya. Alright, I just would like to remind you that karena gue adalah salah satu orang yang dulunya gampang banget terpengaruh sama kehidupan orang lain di sosial media. Jadi kayak gue, oh the grass is really greener ya. Ibarat bahasanya adalah gue tuh dulu salah satu orang yang ngeliat oh rumput tetangga tuh lebih hijau ya. Nah begitulah dikarenakan sosial media. Nah gue balik lagi, si M atau si istri bekerjalah sebagai beauty advisor di beberapa perusahaan kosmetik seperti, nggak usah gue sebut lah ya nama brandnya, nanti malah gue disuung sound like that, you know what I'm saying? Dia kerja di perusahaan kosmetik yang terkemuka di Indonesia. Jadi mungkin kalian udah tahu lah ya itu di mana. Nah with that being said, karena dia bekerja juga, dia udah bisa tuh ngajak keluarganya ini jalan-jalan dan liburan keluar kota. Dan ini bisa dilihat juga dari foto-foto yang dipost sama si M ke sosial medianya. Sedangkan si Rijal yang harusnya sebagai kepala keluarga ini masih belum dapat kerjaan atau nganggur. Tapi dari beberapa sumber berita nih ya, juga ada yang bilang kalau si Rijal ini adalah seorang freelancer yang bekerja di pabrik otomotif begitu. Dari banyak postingannya foto si M sama anak dan suaminya ini si Rijal, ada satu postingan yang dipost pada awal Juli 2023 kemarin, yang mana postingannya itu kayak ngasih tanda kalau rumah tangganya si M dan Rijal ini sebenarnya lagi nggak baik-baik. Di postingan itu si M menulis kalau dia itu mesti terus bersabar dan berdamai demi kedua orang anaknya. Jeleknya semakin dimaafin, kelakuannya si Rijal ini bukannya jadi bener tapi malah makin keras dan jadi makin parah. Awalnya sikap abusive
impulsifnya si Rijal ini masih dikip sendirilah sama si M. Tetapi seiring berjalannya waktu, si Rijal ini yang gak berubah dan terus menyakiti istrinya, ngebuat si istri ini gak kuat dan berujung ceritalah ke ibu dan saudaranya. Dari ceritanya si M, tentu sajalah ibu dan saudaranya ini nyaranin secara keras, udah deh kamu cerai aja, kamu masih muda sama si Rijal ini. And by the way, si M ini tuh kelahiran 99. Tetapi di sini si M masih ngerasa berat hati dan gak siap lah, mengingat mereka ini masih mempunyai 2 orang anak yang masih kecil-kecil. Padahal sebenarnya udah diyakinkan juga sama si ibunya kalau anak-anak mereka ini gak bakal jadi masalah dan si ibu bakal bersedia buat bantu-bantu si M untuk ngurus anak-anaknya. Yang awalnya si M cuma cerita tentang kelakuan Rijal ke ibu dan saudaranya, si M ini sedikit-sedikit udah berani nih nge-spill kelakuannya si Rijal ke Instagram pribadinya lewat story. Gak cuma dalam bentuk tulisan gitu, tetapi juga ada foto bagian tubuhnya si M yang udah memar dan luka-luka. Salah satu postingan storynya itu adalah dia menunjukkan kalau dia ini udah berhasil kabur dari kontrakannya pakai ojek online. Si M ini kabur bukan karena dia dipukulin sama suaminya aja, tetapi ibu mertuanya juga ikut mukulin dan si M ini dikurung dalam rumah kontrakannya. Jadi sekalinya dia kabur, dia langsung deh tuh naik ojek online. Di satu kesempatan si M ini juga sempat lah minta tolong ke salah satu temannya buat nemenin dia ke rumah sakit supaya dia bisa divisum lah, karena lagi-lagi si M ini ngalamin memar di bagian dada. Ya Tuhan. Setelah hasil visum ini didapetin, akhirnya di awal Agustus 2023 si M ini memberanikan diri buat ke kantor polisi dan melaporkan tindakan KDRT. Di samping itu si M juga udah mempersiapkan diri buat menggugat cerai si Rijal. Namun sayangnya laporan polisi si M ini nggak bisa diterusin karena satu, si Rijal ini udah maju duluan dan ngebantah itu semua. Terus kedua, si M ini terlalu sibuk dan susah mencari cuti lah, sampai akhirnya dia nggak bisa datang deh tuh ke kantor polisi buat bikin pernyataan lebih lanjut. Yang ada malah si M ini makin disiksa lah sama si Rijal dan kembali dikurung dalam kontrakannya. Jadi dengan si M, si istri yang nggak bisa datang ke kantor polisi, mereka dianggap udah ngambil jalan damai. This is wrong yo. Padahal keluarga si M ini udah berharap banget penderitaannya dia akhirnya selesai dan si Rijal bakal ditahan, but it never happened. At least at that time. Kembali lagi lah si M ini ke kehidupannya bersama si Rijal yang penuh siksaan mental dan fisikal. Para tetangga kontrakan juga nggak jarang tuh ngedenger suara ribut-ribut yang adu bacot si M dan Rijal. Sampailah di awal September 2023 kemarin banget, si M dan Rijal ini kedengeran lagi berantem. Jeleknya walaupun udah ribut banget tuh ya, suaranya jerit-jerit minta tolong, gak ada satupun tetangga yang datang nolongin si M. Disinilah karena Rijal ini udah saking keselnya sama si istri, Rijal yang awalnya main tangan ke si M udah berubahlah menjadi memakai senjata tajam. Pas tajam ini udah sampailah di tangannya Rijal, disinilah si M mulai jerit-jerit minta tolong lebih kenceng. Tetapi karena nggak ada yang datang nolongin, akhirnya tajam yang ada di tangannya Rijal berujung merenggut nyawanya si M. Dan asal kalian tahu, kejadian Rijal ngabisin nyawa istrinya ini terjadi tepat di depan kedua anak-anak mereka. Setelah itu semua, Rijal langsung ngebawa si M ini ke kamar mandi buat dimandiin. Setelah ngemandiin jasad istrinya, Rijal juga sempat bersih-bersih kontrakannya supaya dia bisa membaringkan jasad istrinya ini di samping kedua anak-anaknya. Nah, ketika si Rijal ini lagi beres-beres kosan, anaknya ini yang masih kecil kelihatan lagi main-main genangan darah ibunya. Sampai nyisa woi, bercak-bercak tangan anak kecil gitu di tembok kontrakan dengan darah si M. Esok harinya si Rijal ini buru-buru lah berangkat ke rumah ibunya si M buat nitipin kedua anaknya. Pas ditanya sama si ibunya M, istrimu kemana? M gak ikut soalnya dia udah berangkat kerja duluan. Ditinggallah dua orang anak ini di rumah ibunya sampai besok pagi. Karena ibunya mesti berangkat pagi juga buat dagang di pasar, mau gak mau harusnya si M ini udah ngejemput anak-anaknya dong. Ibunya udah ngubungin si Rijal gak diangkat, ngubungin si M gak diangkat. Nana. Akhirnya si ibu ini berinisiatif lah buat nganterin cucu-cucunya ini
ini ke kontrakannya mereka dengan harapan di sana si ibu bakal ketemu lah sama si M. Sampai di kontrakan, si ibu malah terheran-heran karena ngeliat keadaan luar kontrakannya tuh kok kosong, nggak ada motornya Rijal. Setelah dilihat-lihat lagi, si ibu nih sadar kalau AC kontrakannya itu ternyata nyala. Ya udahlah, dia beranggapan kalau begitu bakal ada orang dong dalam rumah ini. Begitu dibuka, si ibu ini disambut dengan keadaan anaknya si M yang udah tergeletak dan gak sadarkan diri. Fast forward, datanglah polisi bareng sama ambulan. Jasadnya si M ini dibawalah ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan autopsi, dan dari hasil autopsi langsung ketahuan kalau si M ini mening karena digorok di bagian leher. Gak lupa juga sama luka-luka memar yang ada di badannya. Now the thing is, beberapa dari kalian ngeliat di Twitter atau di TikTok dan bilang kalau sebenarnya si M ini lagi hamil 5 bulan loh. Itu semua salah. Dan si M ini dinyatakan gak hamil. Oke, video yang sempat viral nunjukin kalau si M ini hamil itu bukan video buatannya si M, melainkan orang lain dengan kasus yang berbeda. Proses hukumnya si Rijal tentu saja masih berjalan, tapi yang pasti si Rijal ini kena pasal pembunuhan dan terancam 20 tahun penjara atau penjara seumur hidup. Dan dari hasil autopsi yang menunjukkan kalau ada memar-memar di bagian badan si M dan bukti visum yang ada di kantor polisi waktu itu belum dicabut dong sama polisi dan akan diterusin. Dengan begini si Rijal kemungkinan besar bakal dijatuhin hukuman yang lebih berat. Akan lebih bagus lagi sih kalau si ibu dan saudaranya si M ini mau maju bersaksi di pengadilan. And that is the case, y'all. Oh ya, tadi gue lupa bilang, Rijal itu adalah kepanjangan dari Rinduan Dajjal. I will see you when I see you. Don't forget to like, subscribe, follow guys Instagram Sasha X Marissa. Dan jangan lupa go ahead email gue yang ada di description box untuk ngumpulin intro Sasha Marissa dari subscribers, cause I'm going to put it out di minggu depan. Okay, bye bye.